Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sore kakak-kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Uswatum Hasanah, biasa dipanggil dengan Kak Husnul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia menganut asas politik luar negeri, yaitu yang pertama, bebas. Indonesia tidak akan memihak pada suatu blok atau kekuatan tertentu yang ada di dunia. Yang kedua, yaitu aktif. Indonesia akan selalu turut serta dalam upaya memelihara perdamaian dunia serta ikut berpartisipasi dalam meredakan ketegangan internasional. ASEAN atau Association of South Asian Nations. ASEAN atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perbara, Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan suatu organisasi regional yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Indonesia menjadikan ASEAN sebagai saka guru pelaksanaan politik luar negerinya, di mana dengan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, serta keharmonisan hubungan antara negara-negara yang berada di kawasan tersebut menjadi hal yang penting dan sebagai modal dasar bagi pembangunan di Indonesia. Lalu peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN merupakan hasil deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara anggotanya, di mana deklarasi tersebut ditandatangani oleh kelima negara tersebut yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri saat itu. Adapun kelima Menteri Luar Negeri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, seperti yang ada di gambar. Lalu ada Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Yang kedua yaitu sebagai salah satu pemimpin ASEAN pada tahun 2004, yaitu pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Indonesia pernah menjadi pemimpin ASEAN yang selama masa kepemimpinannya tersebut. Keuntungan Indonesia dengan bergabung dalam ASEAN, yaitu Indonesia telah dianggap mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik di antara negara-negara anggotanya. Yang kedua, Indonesia mampu mengajak negara-negara ASEAN untuk melakukan evaluasi terkait kesepakatan ekonomi ASEAN sebelum yang berhubungan dengan program kerjasama sektoral di berbagai bidang. Yang ketiga yaitu Indonesia mampu mengadakan berbagai pertemuan penting. Lalu selanjutnya, nomor 3 yaitu menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Selama menjadi anggota ASEAN, Indonesia mampu menjadi tuan rumah bagi beberapa kali pertemuan KTT ASEAN di Indonesia, seperti yang pertama yaitu KTT ASEAN ke-1 di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Lalu KTT ASEAN ke-9 di Bali pada 7 sampai 8 Oktober 2003. Lalu KTT ASEAN ke-18 di Jakarta pada 4 sampai 8 Mei 2011. KTT ASEAN ke-19 di Bali pada 17 sampai 19 November 2011. Yang keempat, Indonesia menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menjaga perdamaian dunia umumnya, terutama di kawasan Asia Tenggara khususnya. Indonesia telah mampu membantu penyelesaian yang terjadi di kawasan tersebut, seperti menjadi penengah pada saat terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987, lalu menjadi penengah pada saat konflik antara Filipina dengan Moro National Front Liberation atau MNFL. Selanjutnya ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenal dengan nama United Nations atau UN, merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama internasional dan berdiri pada 24 Oktober 1945 atau pasca terjadinya Perang Dunia II.
PBB didirikan sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi salah satu anggota PBB sejak 28 September 1950. Namun pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan pengunduran dirinya dari keanggotaan PBB sebagai reaksi terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama yaitu membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. Pada tahun 1989, Indonesia telah berhasil membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Kamboja. Indonesia menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL yang menguasai Mindanao Selatan. Yang kedua, Indonesia pernah ditunjuk menjadi pemimpin serta anggota tetap di beberapa organisasi PBB. Pada tahun 1971, Indonesia diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu periode tahun 1974-75, periode tahun 1995-96, dan periode tahun 2007 sampai 2008. Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, serta 3 kali sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut. Sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan 1 kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut, yaitu periode tahun 2009 sampai 2010. Yang ketiga yaitu melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Indonesia menjadi pelopor pencetusan SEAN, WFZ, dan Zoftan. Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian dunia seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, menyumbang lebih dari 1.000 personel pasukan yang tersebar di 5 negara di dunia, serta pengiriman beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia. Yang keempat yaitu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara, upaya yang dilakukan oleh Indonesia agar tidak terjadi penyebab terjadinya. Yang keempat yaitu memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia agar tidak terjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan antara lain adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan di negara-negara yang mengalami bencana tersebut. Seperti pada tahun 1984, Indonesia mengirimkan bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk membantu bencana kelaparan yang terjadi di Ethiopia. Pada tahun 1995, Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Itu tadi peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.